Guys, kalian masih ingat gak dengan kasusnya Jessica Mirna tentang kopi sianida? Nah, sekarang ada lagi guys, tapi ini bukan kopi, tapi sate sianida. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, banyak uang, dan pastinya selalu berada di jalan Allah, Tuhan kita semua ya, amin. Ya, kali ini Galeri Marisa akan membahas sesuai judul ya, yaitu kasus sate sianida yang sudah terungkap kronologis dan juga motif pelakunya guys. Dan bagaimana ceritanya bersama Markas? Mari kita bahas. Jadi guys, begini ceritanya. Pada hari itu ada abang ojol yang bernama Bandiman. Dia hendak melakukan sholat asar di Masjid Gayam guys. Dan setelah sholat asar, dia istirahat juga di sana sambil menunggu orderan masuk guys. Setelah itu, tiba-tiba ada seorang perempuan muda yang menghampiri Bandiman guys. Dia meminta si abang ojol untuk mengirimkan paket takjil untuk seseorang di Bukit Asri, Sembungan guys. Dan dia juga bilang kalau dia itu nggak punya aplikasi online guys, dan akhirnya meminta secara offline ke si abang ojol itu. Dan dia juga nanyain ongkosnya ke sana itu berapa, dan si abang ojol bilang kalau harganya itu 25.000 guys. Dan setelah itu ya akhirnya si Bandiman dikasih 30.000 tuh sama perempuan itu. Ya maulah pasti ya kan. Dan akhirnya fix lah mau si abang nganterin paket takjil itu. Dan setelah itu si perempuan muda juga kasih nomor penerimanya atas nama Tommy dan bilang kalau nama pengirim takjil itu adalah Hamid guys. Setelah itu Bandiman langsung pergi ke lokasi guys. Tapi setelah sampai di sana, rumahnya itu terlihat sepi seperti gak ada orang guys. Dan langsung dia itu menelpon Tommy. Halo, dengan Tommy, ini ada kiriman paket takjil dari Hamid bang, kata bang ojol kayak gitu. Oh, dari Hamid. Aduh saya nggak kenal, buat abang aja takjilnya. Gitu kira-kira lah ya omongannya. Nah, tanpa berpikir panjang, akhirnya Bandiman mau aja tuh menerima paket takjil yang udah dikasih sama Tommy itu guys. Karena ya mungkin merasa lumayan gitu daripada dibuang kan, mubazir. Dan setelah itu dia pulang ke rumah berbuka puasa bersama keluarganya gitu guys. Tapi sebelum makan, anaknya Bandiman yang bernama Naba tiba-tiba datang dari masjid dengan membawa gudeg guys. Kemudian Bandiman juga membuka bingkisan yang tadi dia bawa guys, dan ternyata isinya itu adalah sate dan lontong guys. Tapi karena anaknya nggak mau makan sama gudeg, akhirnya si gudeg itu dikasih tuh ke Bandiman dan anaknya memakan sate. Tapi sebelumnya Bandiman juga sudah memakan satenya itu 2 tusuk guys. Nah, saat makan guys, anaknya Bandiman yang bernama Naba itu tiba-tiba dia merasa mulutnya itu pahit dan panas guys. Dan dia akhirnya pergi ke dapur untuk mencari air dingin di dalam kulkas guys. Tapi sebelum pergi ke dapur, dia malah sudah terjatuh duluan guys. Dan istri Bandiman juga tiba-tiba muntah-muntah dan memuntahkan sate yang dia makan guys. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya Bandiman membawa anak dan istrinya itu pergi ke rumah sakit guys. Tapi sayangnya guys, walaupun sudah mendapatkan perawatan oleh dokter di rumah sakit, Naba tidak tertolong guys. Tapi untungnya ya istrinya Bandiman itu dia sudah mendapatkan perawatan juga dan dia berhasil diselamatkan dan juga kondisinya semakin membaik guys. Tapi ini aneh ya guys, Bandiman juga kan makan satenya 2 tusuk, tapi yang kena malah anak dan istrinya. Apa karena mereka makannya lebih banyak atau justru karena bumbunya guys? Bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Tapi setelah pemeriksaan guys, dan betul ternyata memang mereka itu karena keracunan. Setelah kejadian ini akhirnya Bandiman pun melapor kepada polisi guys, dan dia ingin kalau kasusnya itu diusut sampai dengan tuntas. Dan dia juga berharap kalau misalkan jangan sampai ada driver lain yang bernasib sama seperti dia guys. Bandiman juga memberikan keterangan wanita yang meminta untuk mengantarkan paket takjil sate itu guys. Ya, dia itu adalah seorang wanita muda yang masih berusia sekitar 20-25 tahun, kulitnya putih dan juga tingginya sekitar 160 cm, dan dia memakai bahasa Indonesia tapi agak logat Jawa gitu guys. Bandiman juga mengatakan warna baju yang digunakan perempuan misterius itu pada hari dia bertransaksi dan juga
jam berapa mereka bertransaksi guys. Dan kemudian polisi pun mengecek CCTV yang ada di sekitaran sana guys. Tapi sayangnya CCTV yang ada di sana itu minim guys, dan juga banyak pohon-pohon. Polisi juga berhasil menyelidiki jenis racun apa yang ada di dalam bumbu sate itu guys. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan lab, ternyata dalam bumbu sate itu mengandung racun yang berjenis potasium cyanida, yaitu salah satu jenis racun yang sangat mematikan guys. Dan setelah beberapa hari penyelidikan, akhirnya titik terang pelaku mulai terungkap guys. Ya, setiap kejahatan kapanpun itu bisa terungkap ya guys. Polisi kita gitu ya, the best, masalah apapun pasti terungkap. Akhirnya guys, pada hari Rabu tanggal 30 April 2021 kemarin, Polres Bantul berhasil menangkap seorang perempuan yang mengirim paket sate cyanida itu guys. Dan ternyata guys, perempuan muda yang mengirim paket sate itu bernama Nani Apriliani Nurjaman alias Tika, yang berusia 25 tahun, berasal dari Majalengka yang tinggal di Bantul guys. Terus kenapa dia tega ingin meracuni Tommy guys? Ternyata semua itu dia lakukan karena asmara guys. Jadi menurut pengakuan si Tika guys, jadi dia itu kesel sama laki-laki yang bernama Tommy itu guys. Dan dia berharap dengan sate yang dia kasih cyanida itu, Tommy akan muntah-muntah dan juga diare biasa guys. Padahal cyanida ini termasuk racun yang mematikan guys. Dan menurut beberapa sumber guys, ternyata benar antara Tika dan Tommy terjerat masalah asmara guys. Padahal Tommy ini sudah menikah dan beristri guys. Jadi mungkin si Tika ini baperan guys, makanya dia seperti itu. Wah. Dan atas perbuatannya guys, akhirnya si pelaku atau Tika dijatuhi hukuman dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup maksimal 20 tahun guys. Nah guys, dari kejadian ini ya sekalian dijadikan pelajaran buat kita. Dalam melakukan sesuatu itu kita harus berhati-hati guys. Apalagi bisa sampai merugikan orang lain, bahkan menyebabkan orang lain meninggal guys. Dan setelah begini ya siap-siap aja kalian tinggal di jeruji besi. Mau? Jangan guys. Dan bagaimana menurut kalian guys kasus tentang si Nani ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan bagaimana menurut kalian guys tentang kasus si Tika ini? Komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Semoga terhibur. Bye-bye.